اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih sehat badan, panjang umur, dan paling utama kita terus minta kepada Allah agar supaya diberikan nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah buat saudara kita, jamaah kita, Bapak Muhammad Rifki bin Mursan, bin Resan. Bapak Muhammad Rifki bin Resan, mudah-mudahan kita doakan mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga meninggalnya kemarin dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga buat saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, istri suami kita, anak cucu kita, ponakan kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhatil qasri. Itu dia. Syarat sahnya mengqasar. Itu benar. Syurutu sihhatil qasri an yakuna as-safaru fi ghairi ma'siyatin. An yanwiyal qasra ma'al ihrami alla ya'tamma bimuqimin. Yang pertama, syarat sahnya mengqasar yang paling utama ini adalah adanya bepergian itu tidak untuk maksiat. Yang kedua, dia harus niat mengqasar berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan yang ketiga, alla ya'tamma bimuqimin, dia tidak boleh bermakmum kepada orang muqim atau kepada orang sholat tamam. Tamam itu artinya 4 ya 4, 3 ya 3. Nah, ini kemarin kita udah ngomong bahwa qasar itu adalah mengqasar atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Hanya yang 4 rakaat aja yang kita bisa singkat atau yang kita bisa ringkas jadi 2. Yang 3 rakaat boleh nggak kita qasar? Nggak bisa.
Yang 2 rakaat boleh nggak kita ringkas? Kebangetan perhitungan 2 rakaat masih diringkas juga. Nah itu jadi hanya yang 4 rakaat kita ringkas menjadi 2, dan itu adalah bagian daripada sedekah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kemarin kita sudah tahu syaratnya dengan catatan perjalanan kita itu lebih dari 2 marhalah ataupun kurang lebih 88 km ataupun kita buletin 90 km perjalanan kita. Nah selain syarat itu juga ada safar ataupun perjalanan kita itu adalah tidak untuk maksiat. Artinya perjalanan kita itu tidak untuk maksiat. Apakah perjalanan kita itu yang lebih dari 88 km itu untuk hal-hal yang mubah ataupun yang sunnah, apalagi yang wajib. Jadi kalau yang mubah, yang sunnah, yang wajib ini perjalanan kita, maka kita boleh mengqashar. Nah kalau safar kita bukan yang 3 tadi, atau safar kita itu untuk maksiat, maka kagak boleh kita mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2. Sekarang pertanyaannya adalah, emang ada orang yang berjalan melebihi 90 km tujuannya untuk maksiat, kemudian tujuan untuk maksiat, kemudian dia juga sholat? Emang ada? Ya ada, kecuali kalau misalnya emang dia maksiatnya ahli maksiat, kagak pernah melakukan perbuatan kebaikan, dalam hal ini nggak pernah sembahyang. Ini ada orang mau melakukan musafir, tapi musafirnya musafir maksiat. Musafir maksiat apa sih? Musafir maksiat adalah yang tujuan safarnya itu untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Contohnya ada rampok, pengen ngerampok di Surabaya, tapi rampok itu rajin sholat. Emang ada rampok rajin sholat? Ya misalnya biar supaya rampoknya aman, dia sholat. Nah ketika dia pengen tujuan ke Surabaya ataupun tujuannya kemana, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu sepanjang perjalanan kalau emang dia sholat nggak boleh qashar, karena tujuan safarnya itu untuk maksiat. Taruh dah itu kagak ada. Nah kan ada juga yang kita kagak sadar bahwa tujuan safar kita itu adalah safar maksiat. Pengen ngelihat dangdut, saking hobinya sama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting konser di mana? Di Semarang. Dia umroh ke Semarang. Nah itu termasuk safarnya safar maksiat. Kalau emang dia rajin sembahyang, kagak boleh dia qashar sholat. Sholat, udah sholat zuhur 4 rakaat, ntar asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ntar sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kagak boleh dikosor, karena safarnya safar apa? Safar maksiat. Termasuk juga safar maksiat adalah istri yang keluar rumah, perjalanannya jauh, keluar kagak bilang sama suami. Nah istri yang keluar rumah tanpa izin suami, kemudian dia pengen mengqashar sholat, itu pun tidak boleh mengqashar sholat. Harus dengan sholatnya tamam, sempurna. Ntar dia zuhur 4 rakaat, mampir lagi ntar asar 4 rakaat. Karena tidak boleh, karena dikategorikan safarnya safar maksiat. Apalagi anak yang keluar rumah tujuannya pengen kemana? Keluar kampungnya, pengen ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke mana misalnya, ke Lampung. Orang tuanya kagak ngizinin, lu jangan berangkat, tapi masih berangkat juga tuh anak. Itu termasuk safarnya safar maksiat. Kenapa? Karena melanggar apa? Larangan orang tua. Dia berangkat juga. Ini dia kalau emang tua anak rajin sholat, maka sholatnya tidak boleh dikosor, harus tamam. Itulah safar contoh yang bentuknya maksiat. Tapi kalau safar yang mubah, safar mubah, contohnya apa? Piknik, kita kemana? Ke Pangandaran, itu mubah namanya. Boleh kita qashar sholat kita, boleh kita ringkas sholat kita. Safar mubah, piknik ke Pangandaran, boleh nggak? Boleh. Yang penting bukan maksiat.
Atau misalnya safar sunnah, pengen nyambung silaturahim ke rumah saudara kita kebenaran rumahnya di Bandung, kita berangkat. Nah itu baru boleh kita qashar sholat, karena itu safar sunnah. Kenapa safar sunnah? Karena kita pengen nyambung silaturahim. Sudahan yang safar wajib mah, kalau safar wajib itu apa? Kayak macam berangkat haji dan umroh, ataupun ya safar wajib memenuhi undangan, di mana undangan itu tidak ada halangan kita untuk berangkat, itu juga termasuk kategori safar wajib. Dan itu safar-safar ataupun perjalanan kita yang dibolehkan untuk mengqashar sholat ataupun meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jelas sampai sini? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bagaimana niatnya? Niat qasharnya itu pada saat takbiratul ihram. Bagaimana lafaz niatnya? Ya kemarin kita udah ditanya, usolli, misalnya kita sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qasron. Qasron itu artinya apa? Diringkes. Kalau pengen dijamak dengan asar, qasron majmu'an ma'al asri fardhon lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita makmum, kita makmuman sebut. Kalau kita imaman, kita imam sebut. Nanti sholat asarnya sama juga, usolli fardhol asri, terus rakaataini, terus qasron majmu'an ma'az zuhri, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jamak, jadi majmu'an ma'al asri atau majmu'an ma'az zuhri, boleh ma'a, boleh majmu'an ilaihi zuhru, boleh. Itu lafaz mulutnya. Tapi kalau lafaz hatinya kita ngomong pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya sholat zuhur 2 rakaat diringkes dan digabung dengan asar fardu karena Allah Ta'ala, boleh. Itu kita ngomongnya dalam hati. Udah, yang penting kalau dalam hati mah beres. Saya sholat qashar, saya sholat asar digabung dan diringkes makmum karena Allah Ta'ala, fardu makmum karena Allah Ta'ala. Udah begitu aja udah. Jadi seenak aja kita ngomong di dalam hati. Yang penting kita sholatnya itu sholat apa? Zuhur sebut zuhurnya, asar sebut asarnya. Maghrib, kalau maghrib niatnya di mana? Niatnya di maghrib. Niat qasharnya di waktu maghrib. Maghrib boleh nggak qashar? Maghrib kagak boleh di qashar, karena maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Berarti kalau maghrib niatnya apa? Usolli fardhol maghribi, langsung aja salasa rakaatin. Kalau pengen dijamak, majmu'an ma'al isya'i, makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau maghrib jangan pakai qasron, tetap aja usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i adaan lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala. Ntar sembahyang isya, usolli fardhol isya'i, apa lagi? Rakaataini qasron majmu'an ma'al maghribi makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaznya kalau kita ucapkan di dalam mulut kita, di mulut kita. Tapi kalau dalam hati kita udah, yang penting saya niat jamak atau saya niat meringkes sholat zuhur menjadi 2, saya niat meringkes sholat asar menjadi 2, saya niat sholat isya meringkes jadi 2. Itu niatnya di mana? Niatnya pada saat takbiratul ihram, atau ya memang harus niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena apa? Pengertian niat apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, merencanakan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Maka karena itu niat sholat kita atau niat sholat qashar kita itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jelas? Yaitu wajib niat, wajib niat. Karena kata ya dalam pandangan mazhab Syafi'i dalam kitab ini innamal a'malu binniyat. Jadi harus dibarengi dengan niat. Niatnya itu ketika kita takbiratul ihram pada saat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah kemudian yang ketiga, syaratnya kagak boleh bermakmum kepada orang sholat tamam.
Nggak boleh bermakmum kepada orang sholat yang orang kampung. Misalnya kita rombongan dah tuh sampai sono zuhur, ya sampai tempat kita mampir misalnya jam 12:30, kebenaran di masjid itu ada orang melaksanakan sholat jamaah. Siapa orang-orang itu? Orang kampung. Nah, orang kampung sembahyang zuhur jamaah, dia mah sembahyangnya sembahyang tamam. Kita pengennya sembahyang apa? Sembahyang qashar. Jangan ngikutin mereka. Kalau kita ngikutin mereka, konsekuensinya kita harus tamam. Kita harus tetap 4 rakaat. Tapi karena kita pengen sembahyang qashar, maka kita kagak boleh ngikutin mereka. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, tunggu mereka selesai. Setelah mereka ataupun orang kampung selesai sholat zuhur, kita sembahyang qashar bareng-bareng. Atau boleh juga biarin dia pada sembahyang zuhur bersama-sama orang kampung di masjid mereka, kita sembahyang qashar di belakang atau di samping masjid. Nah itu, jadi kita bikin rambuan baru, kita bikin jamaah baru, karena kita ini pengen melaksanakan bukan sholat zuhur tamam, tapi kita pengen melaksanakan sholat zuhur yang qashar ataupun yang diringkas. Kagak boleh bermakmum kecuali kalau sholat kita itu sempurna. Karena sholat kita ringkas, ya kagak boleh kita mengikuti orang yang sembahyang sempurna. Ntar takut-takut begini, emang ada makmum duluan salam dibanding imam? Ada nggak makmum duluan salam dibanding imam? Lah kagak ada. Ntar imam dapat 2 rakaat, imam berdiri, kita assalamualaikum warahmatullah. Lah emang nggak bisa begitu? Lah kagak bisa. Di mana-mana imam duluan, baru makmum. Lah ini kita makmum duluan. Oleh karena itu kagak boleh kita ngikutin orang kampung ataupun orang sholat sempurna, sementara kita sholatnya kita ringkes 2 rakaat. Kagak boleh ngikutin yang 4 rakaat. Jelas sampai sini syaratnya? Nah itu syarat sholat qashar. Qashar itu artinya meringkas sekali lagi. Nah sekarang kita masuk al-jam'u fis safari, penggabungan di dalam perjalanan. Al-jam'u gabung sholat di dalam safar. Jadi kita bisa bedakan, qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Kalau jama' itu adalah menggabung. Kalau tadi meringkas, kalau ini menggabung sholat yang 2 sholat di dalam 1 waktu sholat. Misalnya kita sembahyang asar di waktu zuhur dulu, habis zuhur asar, itu namanya jama'. Ntar maghrib begitu juga, habis sembahyang maghrib, selesai sembahyang maghrib kita sembahyang isya di waktu maghrib, itu namanya jama'. Jadi jama' itu belum tentu qashar juga belum tentu jama'. Jadi jangan kita samain qashar sama jama'. Qashar beda, jama' beda. Nah kecuali kalau misalnya kita langsung sholat qashron majmu'an, berarti udah qashar juga, kita jama' juga, ringkas juga, kita gabung juga, itu namanya qashron majmu'an. Jadi beda syaratnya nanti. Nah sekarang syaratnya, wa yajuzul jam'u fis safari tawili fayajma'u baina zuhri wal asri wa baina maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Ini kita harus tahu, kita kudu ngamalin. Kalau kita berangkat ke Bandung, jangan pakai sembahyang sendiri-sendiri. Ada waktu ini, bukan begitu maksudnya. Kan kita disuruh terima sedekah dari Allah. Itu kan kemarin kita bilang, emang apa orang kebanyakan pengennya ntar zuhur, sholat zuhur, waktu asar, sholat asar. Itu karena apa? Kemungkinan besar karena apa? Kagak tahu ilmunya. Jadi udah ketahuan kagak tahu ilmunya, nyalain orang yang sembahyang pakai digabung-gabung begitu, kayak kagak ada waktu aja. Itu berarti salah dia. Kita kudu nerima sedekah dari Allah kalau emang kita dalam proses perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih berapa tadi? Ya, 88 sampai 90 km lebih. Kalau kita ke Grogol boleh nggak qashar? Ke Grogol? Lah emang apa? Lah belum sampai acan-acan itu mah. Kalau kita ke Tanah Abang kan macet.
lain urusan itu mah. Pokoknya jarak tempuh, masafah, jarak tempuh yang jadi omongan kita, bukan karena macet atau bukan karena kagak sempet. Ini yang penting adalah jarak tempuh. Sekalipun jarak tempuh, sekalipun apa, waktunya cepat, tapi kalau jarak tempuh kita jauh, kita naik pesawat 100 km kita kemana? Kita ke Surabaya naik pesawat 2 jam, masih boleh kita qashar atau jamak. Karena apa? Jarak tempuhnya melebihi dari 100 km. Sekalipun perjalanan cukup singkat, boleh. Ini masalahnya bukannya waktu, tapi masalahnya adalah jarak tempuh. Boleh berjamak, menjamak maksudnya, boleh menjamak atau menggabung sholat dalam bepergian yang jauh. Maka diperbolehkan menjamak ataupun menggabung antara sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Baik jamaknya itu jamak takdim ataupun jamaknya jamak takhir. Yang penting kita gabung. Nanti kita lihat apa itu jamak takdim, apa itu jamak takhir. Syurutu jam'it takdimi, syarat jamak takdim. At-tartibu fala yajuzu takdimul asri ala zuhri walal isya'i ala maghribi. Niyatul jam'i fi salatil ula al-muwalatu bihaitsu la yafsilu bainahuma bima yas'u rak'ataini. Syarat yang keempat, an yakuna musafiran fil ula wa inda aqdi tsaniyati. Yang pertama syarat jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Ngerjain sholat yang pertama, ya, ngerjain apa? Ngerjain di sholat yang pertama 2 waktu sholat, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah kita gabung zuhur sama asar namanya jamak, maghrib sama isya namanya jamak. Ntar jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau kita ngerjainnya di waktu zuhur, maka namanya jamak takdim. Kalau kita ngerjainnya di waktu asar, namanya jamak takhir. Jamak takdim misalnya, sembahyang asar kita tarik di waktu zuhur, takdim. Sebaliknya, sembahyang zuhur kita tarik di waktu asar, namanya jamak takhir. Sembahyang isya kita tarik di waktu maghrib, jamak takdim. Sembahyang maghrib kita tarik di waktu isya, namanya takhir. Nah itu udah tahu dah. Itu syaratnya tartib. Maka tidak boleh mendahulukan sholat asar atas sholat zuhur dan tidak boleh mendahulukan sholat isya atas sholat maghrib kalau jawabannya jamak takdim. Misalnya ada orang nanya, saya pengen jamak takdim antara zuhur dengan asar, boleh nggak saya asar dulu baru zuhur? Nggak boleh. Kenapa? Karena jamaknya jamak takdim. Kenapa nggak boleh? Karena itu punya waktu zuhur, sementara asar belum masuk. Kalau asar belum masuk, kalau kita melaksanakan jamak takdim, udah zuhur dulu kita dahuluin, baru asar. Kalau asar dulu, baru zuhur dan asar. Begitu juga maghrib sama isya. Kalau kita isya dulu, kita duluanin, sementara kita sembahyang di waktu maghrib, maka tidak sah. Harus yang punya waktu dulu. Yang punya waktu siapa? Maghrib. Maka setelah maghrib baru kita salat isya. Itu syarat yang utama. Kagak boleh jadi isya dulu atau kagak boleh asar dulu. Ada juga yang salah nemenin. Salah nemenin maksudnya apa? Salah gandengin. Dia jamak asar sama maghrib. Boleh asar sama maghrib, bukan temennya. Asar temennya apa? Asar temennya zuhur, maghrib temennya isya. Lantar kalau maghrib ditemenin sama asar, zuhur siapa temennya? Subuh. Oh ntar isya temennya siapa? Subuh juga. Lah kebangetan jauh. Jadi itu dia. Soalnya suka ada orang nanya, saya qashar jamak. Qashar jamak apa? Maghrib, asar sama maghrib. Asar sama maghrib. Ente nanya aja udah salah. Asar sama maghrib kagak ada temennya. Asar sama temennya zuhur, maghrib temennya isya. Itu satu tuh, jangan salah nemenin. Itu jangan salah. Nah itu syarat pertama jamak takdim. Yang kedua
niatul jam'i fi salatil ula, niat jamak takdim atau jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Begini maksud saya, kita rombongan misalnya satu bus, ntar pas masuk waktu zohor di perjalanan ya, misalnya jam 12:30, itu pimpinan perjalanan kudu ngomong, pimpinan perjalanan ataupun ustadznya kudu nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita pengen jamaah takdim apa jamaah takhir, gitu. Itu ngomongnya di waktu itu, ngomongnya di awal waktu. Jangan ngomongnya entar, ngomongnya ketika masuk waktu sholat yang pertama. Apakah sholat zuhur ataupun sholat maghrib. Bapak-bapak, kita pengen jamaah takdim apa jamaah takhir nih? Kita sepakat, ya udah, kita jamaah takdim aja dah. Nah, itu namanya udah dinyatakan, namanya niat. Jadi merencanakan menjamak itu di waktu yang pertama. Merencanakan menjamak itu di waktu yang pertama. Apakah jamaknya jamak takdim ataupun jamak takhir? Apa itu kesepakatan pertama. Nah, sekarang yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jamak takdim mau jamak takhir aja dah. Takhir aja. Ya udah, kalau jamak takhir, ntar kita mampirnya asar dah. Di mana? Di tempat tujuan atau di rest area segini? Ya udah. Berarti zuhur mampir jangan. Zuhur bablas. Karena tadi kita ngomongnya pengen jamak takhir. Terus, nah, sampai satu tempat atau rest area yang kita tentukan jam 4 atau jam 5 kek, udah. Kita sholatnya jam mana? Namanya jamak takhir. Nah, kalau jamak takhir, nanti di syarat yang berikutnya boleh zuhur dulu kita duluan, boleh asar duluan. Kalau jamak takdim harus sholat yang pertama yang kita dahulukan. Kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Kenapa begitu? Karena waktu zuhur udah kelewat. Jadi boleh kita dahulukan zuhur. Boleh nggak asar dulu? Boleh, karena yang punya waktu adalah waktu asar, gitu. Jelas? Ya, itu. Nah, kemudian niat apa syarat berikutnya berturut-turut, sehingga kira-kira jeda antara zuhur dengan asar tidak ada kerjaan yang ukuran kurang lebih 2 rakaat. Misalnya begini, setelah salam sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri qomat. Qomat lagi untuk sholat apa? Asar. Langsung namanya mualat, langsung berurutan, nggak boleh ada kerjaan yang lain. Misalnya selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ngopi dulu, ngopi dulu, atau kongko dulu. Jangan. Habis ngopi sembahyang asar, sah nggak jamaknya? Kagak sah, karena ada perbuatan yang mengakibatkan gugurnya mualat, gugurnya berurutan. Itu jadi harus langsung kita laksanakan. Ya, qomat termasuk kategori bagian daripada sholat, tidak termasuk yang lama. Itu bahasanya namanya bahasa langsung. Atau wudhu, habis sholat zuhur batal, pengen wudhu dia, nggak apa-apa, karena untuk kepentingan sholat sendiri. Yang penting wudhunya jangan melebihi ukuran orang sholat dua rakaat. Apalagi dia wudhu kepentingannya untuk sholat berikutnya, nggak apa-apa, nggak batal, jamaknya nggak batal. An yakuna musafiron fil ula wa inda tsaniyati. Perjalanan si musafir mulai dari sholat yang pertama dan bersambung sampai waktu sholat kedua. Perjalanan si musafir mulai dari sholat yang pertama dan bersambung sampai waktu sholat kedua. Kita bilang begini, nih, ini biasanya untuk orang yang pulang. Kita pulang dari Bandung. Kira-kira misalnya jam berapa dah? Jam berapa? Sore dah misalnya ya. Ya sore dah. Zuhur sama asar kita udah kerjain di Bandung. Kemudian dalam perjalanan kita pulang itu kita qashar atau kita jamak maghrib sama isya. Kita jamak di tengah perjalanan.
perjalanan pulang. Nah itu udah kita jamak takdim aja dah. Jamak takdim di rest area mana begitu? Di rest area apa namanya? Cikampek dah. Nah kita jamak takdim. Jamak takdim. Jamak takdim. Maghrib sama apa? Isya. Udah beres. Sampai sini jam 8. Sampai sini jam 8. Itu apa kita kudu ngerjain isya lagi? Beres. Ngelepak aja udah tidur. Kenapa? Karena sembahyang isya kita udah kerjain. Sebaliknya, kita tadi mampir jamaah takdim di rest area di Cikampek atau Kemariin. Maghrib sama isya. Beres. Sampai sini jam 7 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat. Tadi kita sono jamaah takdim maghrib jam 6. Karena kagak macet, mobil juga cukup cepet. Sampai sini, sampai rumah jam 7 kurang. Udah waktu isya belum? Belum. Waktu maghrib masih ada nggak? Masih ada. Udah sampai rumah. Belum waktu isya, kedengeran adzan isya. Itu kudu isya lagi apa jangan? Nah kalau begitu wajib isya lagi. Wajib isya lagi. Kenapa? Karena waktu pertama dari kita mulain kita sholat sampai tempat rumah kita masih ada. Kalau waktu pertama masih ada, maka waktu kedua kita wajib lakukan lagi. Sekalipun kita udah kerjain di mana? Di perjalanan. Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita sholat itu pas sampai sini waktu kedua belum masuk. Jadi ketika waktu kedua belum masuk, maka kita wajib mengulang sholat waktu kedua pada saat kita mukim atau pada saat kita udah pulang. Ngerti? Ngerti nggak? Ini pada mangapa aja. Sekali lagi, biar jelas. Kita kemana? Ke Pandeglang atau ke Labuan. Di Al-A'zam, saya jamak takdim. Atau di Al-A'zam, jamak takdim pengennya. Ya maghrib dah. Jamak takdim udah. Ngarep ntar isya sampai sini udah kagak sembahyang lagi. Kita di Al-A'zam sembahyang jamak takdim. Maghrib 3 rakaat, kita qashar lagi isya 2 rakaat. Beres. Udah. Maghrib udah beres, isya juga udah beres. Sampai sini masih setengah 7. Masih setengah 7. Berarti maghrib kita udah kerjain belum? Udah. Isya udah belum? Udah. Tapi sekalipun isya kita udah kerjain, kita sampai rumah waktu isya belum masuk. Ketika waktu isya belum masuk, ketika kita sampai rumah, maka kita wajib sholat isya lagi dengan sempurna. Ngerti? Sebaliknya, kita sembahyang di jamaah takdim di Al-A'zam. Ya taruhlah maghrib sama isya. Sampai sini jam 8. Sampai sini jam. Waktu maghrib udah habis. Waktu isya masih ada. Kita wajib ulang isya lagi nggak? Kenapa? Karena waktu pertama udah habis. Waktu maghrib udah habis. Nah itu maksudnya perjalanan si musafir mulai dari sholat yang pertama dan bersambung sampai sholat kedua. Bersambung sampai sholat kedua. Tapi kalau bersambungnya masih di sholat pertama, maka kita wajib ngulang sholat kita yang kedua. Kenapa? Karena kita sampai rumah masih ada waktu sholat pertama. Jam 2:30 sekalipun. Kita pulang siang, kita jamak zohor sama asar, jamak takdim, jamak takdim. Yang ini mau ngomongin kita jamak takdim, bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir mah kita harus mengerjakannya sebelum sampai sini. Jamak takdim, misalnya kita di Cikampek jamak takdim, jam berapa? Jam 1 zohor sama asar. Sampai sini 2:30. 2:30. Waktu zuhur masih ada nggak? Waktu asar belum. Maka zuhur mah udah beres, asar
kudu apa? Kerjain lagi. Kenapa? Karena kita sampai rumah waktu pertama masih ada, waktu kedua belum masuk. Jangan lu udah sholat asar, udah di sono. Lah sampai lu sini jam berapa? Jam 2:30. Lah kudu ngulang asar. Lah kan saya udah kerjain di sono. Belum masuk waktu asar. Sekarang pun ente belum masuk waktu asar. Maka kudu wajib melaksanakan sholat asar. Itu artinya apa? Perjalanannya terus harus berlangsung sampai di waktu yang kedua. Waktu yang kedua itu adalah asar ataupun isya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Praktekin ke Labuan, ke Pandeglang, kemana, ke Cilegon. Hah? Enggak kemana? Oh, lockdown. Udah. Pakai diukur dengan waktu ya. Iya. Sebenarnya kita misalnya Cibodas atau Sukabumi, pikiran kita pas sampai sini sampailah ke waktu. Misalnya kita udah sholat asar, pas perjalanan di jalan tuh pakai mobil bus gimana ceritanya? Iya. Pribadi misalnya. Nah maghrib kan kita di perjalanan satu. Apa nanti kita foto di waktu isya atau gimana satu? Ya itu tadi, kalau emang kita keluarnya sampai dari sono jam 3 bisa asar. Jam 3 bisa asar. Kemudian sampai sini kira-kira kita punya kira-kira Maghrib di perjalanan kalau sampai sini gak isya. Nah itu dia, makanya kalau begitu apa? Udah berhenti aja kita sembahyang jamaah takdim. Gitu aja udah. Kita dari sana jam 3. Ya, udah beres. Zuhur sama asar udah kita kerjain. Nah, terus tengah perjalanan maghrib, ya udah mampir dah tuh kita di tempat ataupun di satu tempat di mana kita masih perjalanan, jamaah takdim atau jamaah takhir. Nah, ketika kita punya rencana jamaah takhir, enggak taunya sampai sini masih ada waktu pertama, ya udah buru-buru sembahyang waktu pertama. Tapi kalau kita udah jamaah takhir sampai sini waktu kedua udah beres. Kita mampir misalnya di Cengkareng, sembahyang jamaah takhir. Ini waktu maghrib sama isya. Ya karena emang udah masuk waktu isya, tapi kita pengennya jamaah takdim. Udah, yang penting jamaah. Tapi kita itu mah berencana karena kagak pengen jamaah. Ya, karena kagak pengen jamaah. Udah, antar kita sampai rumah maghrib aja dah. Enggak taunya sampai sini udah isya. Berarti konsekuensinya adalah itu bukan jamaah. Berarti apa? Qadha sampai rumah isya. Enggak boleh jamak kalau udah sampai rumah, enggak boleh qashar kalau udah sampai rumah. Berarti konsekuensinya adalah qadha. Sampai sini kita sholat isya dulu 4 rakaat. Setelah selesai sholat isya kita sembahyang maghrib. Bukan qashron, bukan jamak, tapi apa? Qadhaan. Usolli fardhul maghribi 3 rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Bukan qashar, bukan jamak. Sebab apa? Qashar dan jamak bukan pada saat kita lagi di rumah, tapi pada saat kita di luar rumah atau di luar kampung. Ada lagi? Ya. No, ibu-ibu ada ya? Oh ya. Iya. Oh iya. Iya benar. Iya. Nah itu dia. Mereka kasihan banget ya. Pakai baju 3 lapis, masker 3 lapis, kagak boleh ada yang bolong. Sarung tangan 3 lapis. Coba kalau pada kagak mati, lah kelagepan. Kencing di mana? Buang air besar di mana? Kan katanya berapa jaraknya? 8 jam. Nah itu bagaimana mereka sholatnya? Ya ini termasuk udzur. Boleh mereka menjamak. Nah pada saat seperti itu mereka boleh menjamak. Ya betul. Di antara pengecualiannya adalah kalau memang udah sulit sekali untuk melaksanakan sholat seperti itu dokter, maka dia wajib sholatnya menjamak. Bukan qashar, tetap jamak. Jangan
dikosor, tetap dijama. Artinya dijama zuhur dengan asar, ntar waktu maghrib sama isya, maghrib dengan isya. Nah itu ada juga ulama mengatakan jamaknya juga harus jamak takdim. Jamaknya juga harus jamak takdim. Udah sebelum pakaian itu atau sesudah pakaian itu dia udah wudu, sebelum pakaian itu udah masuk waktu zuhur, usolli fardhu zuhri arba rakaatin majmu'an ma'al asri fardhon lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Zuhur 4 rakaat. Selesai zuhur 4 rakaat salam, sembahyang apa? Asar. Usolli fardhul asri berapa? Arba'a rakaatin majmu'an ma'az zuhri. Ah, itu boleh. Boleh karena udah kondisi udah sulit banget. Nanti udah waya sholat dia kagak perlu sholat karena tadi udah disolatin. Itu jamaknya jamak takdim, jangan jamak takhir. Kenapa jamak takdim? Karena kalau kita jamak takhir takut-takut nanti ada hal yang membuat kita harus sholat. Tapi kalau udah jamak takdim beres, udah jamak takdim beres. Makanya kita bilang sama dengan perempuan yang nikah yang dikasih apa? Bedak sama tukang rias. Makanya saya suka tanya, Bu, anaknya sholat nggak waktu jadi pengantin? Lah kagak. Lah emang apa? Lah bedaknya menor. Udah begitu apa? Tamu banyak yang datang. Udah begitu apa lagi? Lah kagak bisa berdiri, kagak bisa bangun di tempat gituan aja. Sepanjang itu bagaimana? Nah itu harus sholat. Jangan kagak sholat, sholat. Dengan cara apa? Itu jamak takdim. Sebelum dirias ataupun setelah dirias, bilang sama tukang riasnya, biasa-biasanya yang riasnya, ntar saya zuhur pengen sholat. Udah, ntar zuhur sholat 4 rakaat, habis selesai zuhur 4 rakaat sembahyang asar 4 rakaat, beres. Ntar asar udah nerima tamu aja begitu. Ntar maghrib begitu juga, maghrib jamak takdim, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, udah. Terus sepanjang dia jadi pengantin beres, sholat dia udah kerjain. Lah ini mah pakai gagak sholat. Emang apa? Cuman mau nanggapin duit aja pakai gagak mau sholat, takut tamunya pada pulang. Iya, sholat nggak? Waktu jadi pengantin, iya sholat. Boleh jamak takdim pada saat itu boleh. Karena kita emang hanya sekali seumur hidup seperti itu. Karena emang kondisi-kondisi yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan kita untuk sembahyang sempurna di waktunya masing-masing. Iya seperti itu. Jelas ya? Iya, kasihan mereka itu. Kita doain biar supaya mereka ikhlas ngerjainnya. Itu jamak takdim tetap biasa dia, cuma numpang waktu doang. Iya, numpang waktu. Maksudnya tetap dua-dua kan gitu, perbedaan bisa deh. Iya, maka pada saat itu kagak boleh dikosor mereka, harus dijamak. Oke, soal pengertian doang. Iya, tetap 4-4, 3-4. Apa? Ya. Sebenarnya pertanyaan sama dengan Oh iya. tapi seandainya kita ada beberapa teman-teman yang berada di Korea, di Jepang, dia yang waktunya luar biasa gitu. Dia waktunya pas banget ada di Juhur dan biasa. Itu bagaimana malam itu? Apakah dia foto atau dia apa? Ya kayak macam kita punya saudara-saudara yang di di Korea atau di Jepang, karena emang waktunya berbeda sama kita sepanjang. Jadi kan kemarin kita udah bilang kalau dia sudah mukim maka tetap sholatnya sholat sempurna. Mukim itu batasannya apa? Batasannya kalau dia udah di kampung orang lewat dari 3 hari, udah sholatnya sholat sempurna. Nah terus bagaimana dia cara menggabungkan sholat kalau misalnya waktu sholatnya sangat sempit, yaitu misalnya antara, kita ngeri soalnya begini, kata Nabi kita, man jama'a baina sholataini faqad fataha abwaban nar. Barang siapa yang menggabung 2 sholat maka sudah membuka pintu neraka. Itu yang menggabung 2 sholat itu kalau di rumah tidur atau main layangan jam zuhur dia kagak dengerin, mancing sama, sembahyang zuhurnya jam 3 kurang seperempat, selesai jam 3 kurang seperempat azan asar, Allahu Akbar, udah sekalian dah gua asar aja. Itu namanya jama'a baina sholataini, menggabung 2 sholat di dalam satu tempat atau di dalam, bukan musafir. Itu faqad fataha abwaban nar, atau membuka
pintu neraka itu namanya. Iya, tapi kalau dalam kondisi yang seperti itu, ya usahakan sepanjang kita mukim itu kita harus sholat sempurna aja dan di waktu yang ada. Kita lakukan kita pasti ke neraka sebetulnya. Neraka kita. Biarkan orang sholat, enggak semuanya masuk surga. Iya. Kan fawailul lil musallin. Iya. Wail buat orang yang sholat. Padahal masih sholat, ya Allah. Yang sholat aja masih diragukan surganya. Bagaimana yang kagak sholat? Ada lagi? Ya jelas ya, cukup ya. Ya karena ya di luar tema boleh, di luar tembok juga boleh. Ya. Ya. Iya benar. Jadi boleh nggak kalau misalkan kita ada rezeki tanpa harus 1 bulan itu, tapi dengan nominal yang sama gitu, boleh nggak? Iya. Dia tergantung dia ngomongnya. Kalau saya sembuh, maka saya pengen sedekah kepada anak yatim 1 juta. Bulan gaji misalkan. Oh, 1 bulan gaji ya. Kalau saya sembuh, maka 1 bulan gaji saya berikan kepada anak yatim. Nah, enggak taunya 1 bulan gaji saya berikan kepada anak yatim. Enggak taunya penyakitnya baik atau penyakit anaknya baik. Maka konsekuen wajib membayar nadar itu pada saat dia mendapatkan gaji dan gaji itu diberikan kepada anak-anak yatim. Enggak taunya apa? Dia masih punya hutang. Kalau begitu bagaimana? Nadar wajib dibayar, utang wajib dibayar. Tapi karena utang kita sama orang yang bersangkutan masih punya urusan, ngomong, "Pok, Bang, utang empok bulan besok aja ya. Saya bayar nadar dulu." Kalau kata si empok, "Oh ya udah, nggak apa-apa." Udah, utang beres, artinya utang bisa ditunda, nazar udah kebayar. Wadainullahi ahaqqu ayyuqta. Utang Allah lebih utama untuk dibayar. Tapi konsekuensinya kudu ngomong sama yang punya utang. Tapi kalau kata yang punya, "Jangan, gue juga pengen, gue butuh sekarang." Ya udah, bayar utang aja dulu. Hak manusia dahulukan, hak Allah ntar dah bulan berikutnya. Gitu. Tetap dua-duanya wajib dibayar. Yaitu makanya ada orang nazar udah sakitnya baik, berat juga ya kayaknya sebulan gaji ya. Setengah aja, ada setengah ya. Siapa yang tahu ya, syukur-syukur dia bayar setengah, kagak dibayar, masih punya utang dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nggak apa-apa, yang penting setengah. Ya udah, saya bayar setengah buat yatim ini, nanti setengah lagi boleh. Yang penting kebayar nadarnya. Setengah-setengah nggak apa-apa, setengah-setengah nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak dibayar setengahnya gitu. Ya. Yang penting semuanya mencukupi. Artinya sebulan, biar kata dibayarnya setengah. Setengah ini buat apa? Buat utang, setengah buat bayar nadar. Ya kan begitu ya. Akhirnya udah beres. Bulan berikutnya karena kita masih punya utang nadar, maka kita wajib bayar lagi setengah lagi gitu. Nah itu ya bagus namanya. Masih ada niatan membayar dan wajib itu kita bayar. Wajib kita bayar. Nggak boleh sembarangan nadar. Nadar itu tantangan dari sesuatu yang kita pengen banget, itu namanya nadar. Yang dari sesuatu kita pengen banget.
takut-takut jadi lupa manusia. Kalau gua kerja nih, kalau gua diterima di bandara kerja, gua pengen gitu, pengen apa, gaji bulan pertama gua pengen kasih anak yatim. Bener, diterima di bandara, gaji bulan pertama dia lupa sama anak yatim. Sayang dia. Itu hati-hati itu. Iya, kagak ada yang tahu dia nazar kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma lam na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.